Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semuanya selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Oke. Semuanya semangat ya untuk belajar hari ini, Nak ya. Oke, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Bagus. Baiklah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, siapa untuk di sini yang mau memimpin doa? Marsha, Bu. Marsha, boleh Marsha, silakan Marsha pimpin doa teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan tugas untuk belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Marsha yang sudah memimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Selanjutnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional bersama. Lagunya lagu Bangun Pemuda dan Pemudi, Nak ya. Oke, semuanya mikrofonnya boleh dinyalakan untuk kita bernyanyi bersama. Untuk negara yang akan datang, kewajiban kita menjadi tanggunganmu terhadap bangsa, menjadi tanggunganmu terhadap bangsa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati dan lurus, titik tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Semoga anak-anak kalian sebagai pemuda semoga tetap selalu bersemangat untuk membanggakan negeri ini, minimal untuk kalian sendiri dan orang tua kalian. Nah, di sini belajar itu adalah bagian dari membangun jiwa pemuda-pemudi kalian untuk menjadi pemuda-pemudi yang kuat. Oke, baik Nak, bisa diterima? Oke, sebelumnya Ibu mau meriksa dulu nih, udah pakai seragam rapi belum semuanya? Coba dasinya pakai semua dasinya? Sudah ya? Sudah, oke, sudah bagus. Selanjutnya di sini Ibu akan memeriksa kehadiran dulu ya. Coba Ibu panggil dulu. Marsha? Hadir, Bu. Oke, Clara? Oke, nanti Ibu lewatin dulu ya. Raka. Hadir, Bu. Oh ya, hadir Clara. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Clara. Raka. Hadir. Oke, hadir. Dava. Hadir, Bu. Oke, Nabila. Bu. Diva. Hadir, Bu. Ilham. Hadir, Bu. Ismail. Hadir, Bu. Aprilia. Hadir, Bu. Dio. Dio. Oh, Dio tadi kayaknya sinyalnya keluar ya. Rara.
Suara mic-nya dihidupin dulu, Rara. Hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih Rara. Mic-nya dimatikan lagi ya. Berarti satu siswa yang belum bergabung, nak ya, Dio. Mungkin sedang berhalangan atau seperti apa nanti. Sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana semuanya sinyalnya bagus, nak? Sinyalnya jaringannya di rumah? Oke, Bu, Sedikit. bagus. Bagus ya, alhamdulillah. Semoga dari awal sampai akhir sinyalnya bagus, bersahabat untuk kita semua belajar hari ini. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint pembelajaran kita hari ini, nak ya. Semuanya harap disimak. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Bu. Oke, hari ini anak-anak semua, Ibu, kita semua akan belajar mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang Ibu mau bertanya nih, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya. Di sini, sebelum Ibu mulai pelajaran, nanti ketika Ibu memberikan pertanyaan, kalian sebutkan nama, nak ya. Misal, saya Bu Raka mau menjawab. Nah, jadi supaya nama kalian terdengar, nak ya. Jadi sebutkan nama untuk kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan reward bagi siswa yang menjawab pertanyaan Ibu paling terbanyak. Nanti akan Ibu beri hadiah voucher pulsa senilai Rp20.000. Nah, jadi kalian di sini cepet-cepetan, nak ya. Kalau Ibu memberikan pertanyaan, kalian harus tanggap dan menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, siap. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan satu pertanyaan. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Siapa yang mau menjawab materi minggu lalu? Bu. Sebutkan nama, nak. Siapa tadi? Dava, Bu. Dava. Oke, Dava. Silakan Dava menjelaskan materi minggu lalu, coba. Tentang tiga Tentang teori. apa, Dava? Oke. Boleh disebutkan, Dava? Close. Ya. Dan perubahan sosial. Oke. Boleh dijelaskan, Dava, masing-masing dari 3 teori itu apa saja? Apa? Lupa deh. Oh, lupa Dava. Kemarin Dava dapat kelompok apa, Dava? Kelompok yang linear. Oke, kalau linear jawabannya apa? Tentang itu ya. Apa, ayo? Tentang perubahan masyarakat yang dari tradisional, kayak gimana, Dava? Tradisional ke modern. Oke, melalui 3 tahap ya. Wow. Oke, satu lagi, siapa yang mau memberikan melengkapi jawaban Dava? Jawaban Dava tadi sudah bagus tentang teori perubahan linier. Ada yang bisa menambahkan pertanyaan Dava jawabannya? Ayo, siapa yang mau menjawab, nak? Yang teori siklus, masih ingat nggak yang teori siklus? Ibu. Siapa itu? Suara siapa itu? Saya, Bu. Ya, suara siapa itu, nak? Sebutin nama ya, sebutin nama. Siapa tadi? Marsha? Iya, Bu. Oke, Marsha, coba jelasin Marsha tentang materi minggu lalu. Yang teori siklus itu tentang perubahan dari handphone jadul ke tentang teknologi handphone jadul, dan seiringnya waktu berkembang juga ada handphone baru seperti yang kita pakai saat ini. Oke, itu kalau kemarin kan siklus kan berputar dari yang jadul ke yang jadi yang tren, terus jadul lagi. Kalau handphone jadul bukan kemarin contohnya? Kan, Bu. Oh, salah
Salah Bu, bukan Bu. Oh iya, yo, siapa yang mau melengkapi jawaban Marsha? Bu. Siapa itu? Suara siapa itu? Ismail, Bu. Siapa? Ismail, Bu. Ismail. Oke, bagaimana Ismail? Coba jelasin. Kalau teori siklus itu kan seperti motor Vespa yang dulunya tren. Ya. Yaitu seiring berkembangnya zaman, tren lagi ke motor yang lebih keren gitu, Bu. Oke. Terus? Balik lagi ke motor Vespa lagi, Bu. Oke, bagus sekali Ismail. Jadi kalau siklus itu dia seperti roda berputar. Dari yang dulunya motor Vespa itu motor jadul, motor yang tren di masa lalu motornya jadi jadul, terus sekarang tuh tren lagi motor Vespa. Jadi dia seperti siklus itu melingkar. Oke, bagus sekali Ismail. Alhamdulillah kalian semua masih ingat materi minggu lalu walaupun sedikit-sedikit masih agak lupa tapi nggak apa-apa supaya nanti diingat-ingat terus nak ya materinya tentang teori perubahan sosial. Oke, baiklah Ibu lanjut ya. Nah, sekarang setelah kemarin materi kita tentang teori perubahan sosial, sekarang kita masuk nih ke materi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, tolong nak suara mic-nya dimatikan dulu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menyimpulkan berbagai faktor yang menjadi pendorong ataupun yang menjadi penghambat perubahan sosial secara mandiri. Yang kedua, peserta didik kalian dapat menyeleksi berbagai realita di tengah masyarakat, mana-mana yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial secara jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kalian peserta didik menyusun berbagai gambar realita di dalam kehidupan masyarakat berdasarkan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial melalui metode picture and picture. Nah, jadi nanti di akhir Ibu akan menayangkan berbagai gambar. Nanti kalian akan menyeleksi apakah gambar ini termasuk contoh perubahan faktor pendorong atau penghambat perubahan sosial. Oke, Ibu harap kalian semuanya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, nak ya. Semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah kalau kalian semangat. Kalau kalian semangat, Ibu akan jauh lebih semangat lagi, nak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan gambaran dulu apa itu faktor pendorong. Jadi faktor pendorong itu adalah hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial itu cepat terjadi di masyarakat. Nah, sementara itu kalau faktor penghambat itu adalah hal-hal yang menyebabkan perubahan sosial itu sulit atau lambat terjadi di tengah masyarakat. Seperti kita ketahui, perubahan sosial itu ada. Coba Ibu tanya nih, siapa yang masih ingat pengertian perubahan sosial? Ada yang masih ingat? Clara. Oke, Clara. Apa Clara perubahan sosial itu, Clara? Boleh dijelaskan? Perubahan sosial itu adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, Bu. Oke, bagus sekali Clara. Jawabannya betul sekali. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi yang mempengaruhi sistem, yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Dengan adanya pasar yang online, Shopee, sehingga masyarakat menjadi berubah dari yang dulunya ramah tamah di pasar, sekarang menjadi lebih individual karena belanjanya melalui online shop. Nah, kurang lebih seperti itu, nak ya. Masih ingat semua materi tentang perubahan sosial. Oke, sekarang Ibu akan memberikan gambar. Coba sekarang kalian perhatikan gambar 3 ini. Yang satu itu gambar kalian lagi senam. Masih ingat nggak kalian? Rindu nggak suasana sekolah, nak? Rindu, Bu. Iya, ibu juga sangat rindu sekali masa-masa belajar seperti ini sebelum adanya corona, nak ya. Di mana kita masih bisa berkelompok bersama, belajar di kelas. Sementara saat ini rindu sekali. Sementara saat ini tuh sudah hampir 1,5 tahun kita sudah tidak masuk kelas lagi, nak ya. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab?
Sekarang Ibu mau nanya, apa tujuan kalian duduk di bangku sekolah saat ini? Tujuan kalian untuk duduk di bangku sekolah belajar tuh tujuannya apa? Ada yang bisa menjawab? Diva, Bu. Siapa? Suara siapa itu? Diva. Siapa? Suara siapa? Diva, Bu. Oh, Diva. Oke, Diva. Boleh diceritakan tujuan Diva duduk di bangku sekolah ini untuk apa? Coba, Diva. Tujuan Diva untuk di sini Apa, Diva? Ulangi. untuk menggapai cita-cita Diva, Bu. Oke, untuk mencapai cita-cita Diva. Ya, Oke, ada dekat orang tua, Bu. untuk membanggakan orang tua. Bagus sekali, Diva. Berarti untuk istilahnya itu untuk supaya Diva bisa membahagiakan orang tua dan menaikkan status orang tua, betul? Ya, Bu. Oke, ada satu lagi yang mau menjawab, Nak. Apa tujuan kalian duduk di bangku sekolah? Ada yang mau menjawab? Marsha, Bu. Oke, Marsha. Silakan, Marsha. Apa, Marsha? Tujuan Marsha Bu. Oke, Marsha, silakan. untuk soalnya bisa diulang, Bu? Nge-lag. Oke, soalnya apa tujuan kalian duduk di bangku sekolah hingga saat ini? Tujuan Marsha sama seperti Diva ingin membahagiakan orang tua. Mm-mm. Dan juga Marsha ingin meraih cita-cita dan menggali ilmu sampai ke universitas. Oke, bagus sekali, Marsha. Jadi untuk sampai ke universitas, untuk sampai ke jenjang perkuliahan supaya nanti dapat pekerjaan yang baik. Seperti itu, Marsha ya? Betul, Bu. Oke. Nah, sekarang, Nak, materi kita pada hari ini itu adalah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian. Tanpa kalian sadari, Nak, kalian semua itu adalah sebagai agen-agen dari perubahan sosial. Tanpa kalian sadari, kalian itu sudah menjadi bagian dari faktor pendorong untuk melakukan perubahan sosial. Seminimalnya perubahan sosial di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Jadi, kalau ibu membahas materi ini, sebetulnya kalian gak usah pusing-pusing karena kalian sudah menjadi pelaku dari faktor pendorong perubahan sosial itu agar terjadi. Dari yang dulunya mungkin orang tua kalian mungkin kerjanya mungkin masih yang agak susah. Mungkin nanti setelah kalian sekolah, mungkin kalian bisa bekerja yang lebih baik lagi untuk orang tua kalian. Nah, itu kan kalian berarti membawa perubahan sosial yang ada di keluarga kalian, betul? Betul, Bu. Betul. Oke, oke, bagus sekali. Oke, sampai sini semuanya paham ya, Nak ya? Betul, Bu. Paham. Sekolah bisa mencapai cita-cita itu tercapai. Semoga kalian juga semangat sampai kalian nanti bisa bekerja yang baik. Nanti ketemu Bu Ayu. Wah, Marsha sudah menjadi apa nih? Sudah menjadi pengacara ya? Oh, Diva sudah menjadi ini, tapi Diva nampaknya pengen jadi MUA ya, Diva ya? Iya, Bu. Karena kemarin Ibu lihat di Instagram salah satu MUA, ternyata Diva nih kursus make up selama belajar online. Wah, bagus sekali Diva ya. Betul nggak Diva? Iya, Bu. Iya, kata Ibu. Hah, ini Diva murid Ibu, bukan ya? Tapi iya, betul Diva ini. Wah, semoga nanti kalau memang pengen jadi MUA, bisa sambil mengisi waktu luang. Karena memang belajar online kan di rumah. Jadi kalau ada waktu kosong, memang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Nah ya, itu bagus sekali dari Diva. Oke, sekarang kita mulai. Nah, tadi kan Ibu sudah memberitahu nih sama kalian. Kalau nanti kita akan menggunakan metode picture and picture untuk melakukan pembelajaran hari ini. Apa itu Bu metode picture and picture? Nah, Ibu jelasin dikit ya. Jadi picture and picture itu nanti Ibu akan membagi kalian secara acak, satu siswa mendapatkan satu gambar untuk nanti kalian analisis. Nah, jadi nanti Ibu bagi nih ya gambarnya. Ibu bagi satu orang satu gambar. Nanti kalian kan kemarin sudah pinjam buku di perpus, buku cetak. Nanti kalian buka buku cetak boleh.
kalian buka internet juga boleh. Nah, nanti kalian lihat tuh, kira-kira baca materi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, nanti kalian sesuaikan, kira-kira gambar yang aku dapat ini itu gambarnya masuk faktor pendorong atau faktor penghambat ya, seperti itu. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. paham. Oke, bagus. Nanti sertain alasan, nak ya. Nanti misal nih gambar ini ada gambar mbak-mbak wisuda didorong bapaknya naik becak. Nah, nanti kalian golongkan nih kira-kira ini jadi faktor penghambat atau pendorong ya. Setelah kalian baca buku, kalau ini jadi faktor pendorong, nah kalian tulis faktor pendorong. Nanti alasannya apa nih? Kenapa mbak-mbak ini masuknya sebagai faktor pendorong seperti itu. Sekarang Ibu bagi nak ya. Oke, bagus. Ibu bagi ya, semuanya harap mendengarkan. Oke, semuanya harap mendengarkan. Nanti foto-fotonya Ibu masukin di grup, tapi sekarang Ibu bagi. Jadi semuanya sekarang harap melihat layarnya masing-masing. Gambar pertama itu yang ada gambar orang di pasar itu Marsha. Selanjutnya gambar mbak-mbak pakai toga itu Clara. Selanjutnya ini ada bule menari ini Raka. Terus gambar ideologi tertutup ini Dava. Gambar mbak-mbak wisuda pula ini di IPB itu Nabila. Lalu ada mbak yang ditunjuk ini juga Diva. Ini ada gambar Agnes Monica, ini Ilham. Ini ada gambar rumah adat, ini Ismal. Lalu ini ada ini satu foto nak ya. Ini ada anak-anak yang bermain di ruang kelas, main tradisional sama yang menggunakan komputer. Ini Aprilia. Lalu ini ada gambar masyarakat. Ini itu Dio. Nah, yang terakhir ini Rara menganalisis gambar ini. Nah, sekarang kalian ingat kan sekarang gambarnya apa yang kalian dapatkan anak-anak? Ingat, Bu. Oke. Ingat, Bu. Oke, Ingat, Bu. kalian oke, bagus sekali. Nah, sekarang ini ada barcode WhatsApp. Kalau kalian nggak bisa scan ini, sudah Ibu taruh di link grup kelas. Nah, jadi ada dua grup itu, ada grup faktor pendorong dan ada grup faktor penghambat. Jadi sekarang ketika kalian merasa masuk ke dalam faktor pendorong, kalian masuklah di grup WhatsApp faktor pendorong. Ketika kalian merasa kalian menjadi faktor penghambat, kalian masuklah ke dalam link grup faktor penghambat. Linknya sudah Ibu masukin ke dalam grup kalau kalian susah untuk barcode ini nak ya. Nah, sekarang kalian baca dulu. Lalu kalian masuk grup, dan setelah kalian masuk grup, silahkan kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi sekarang kalian melakukan diskusi dalam grup, kira-kira betul nggak ya gambarku ini masuk ke dalam gambar faktor pendorong atau penghambat, seperti itu. Nah, jadi Ibu beri waktu kalian selama 10 menit. Untuk Google Meet-nya bisa kalian minimize ya. Bisa kalian keluar tapi bukan keluar Meet-nya, tapi apa ya namanya, minimize kan ya. Jadi kalian buka WA ya nak ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, nah sekarang silahkan kalian melakukan diskusi. Ibu beri waktu kalian selama 10 menit. Ketika kalian diskusi di grup WhatsApp, Ibu akan, karena Ibu juga masuk di sana, Ibu akan pantau nih apakah kalian benar-benar diskusi atau enggak. Nanti akan Ibu tampilin di layar yang akan kalian lihat ini, nak ya. Iya, Oke. Bu. Oke, sekarang silakan Ibu beri waktu kalian 10 menit. Silakan berdiskusi. Untuk lihat nih, diskusi beneran nggak di grupnya. Oke, ini Ibu masuk di faktor penghambat. Hai juga. Oke.
Ini Marsha gambar orang di pasar ya. Ini Ismal masuk penghambat ya. Ya betul. Aprilia, oke. Nah, sekarang coba kalian tulis alasannya. Oh ya, ini betul nih, Aprilia sudah nih. Oke, kalian lihat di buku atau dari internet ini, Nak? Oh, mungkin sibuk diskusi ya. Oke. Di buku, Bu. Oh iya. Boleh kalau mau nyari dari internet juga boleh, pokoknya Ibu bebaskan. Di buku kelas 12, di buku paket juga ada ini, Nak ya. Ideologi tertutup masuk penghambat. Ya, betul. Kira-kira betul nggak nih teman-temannya nih? Ini penjelasan punya saya. Oke. Oke, coba Ibu masuk ke faktor pendorong. Nah, ini. Ini. Rara, ini gambar toleransi bukan? Iya, betul Rara. Ini gambar toleransi beragama. Itu ada yang pakai salib, ada sorban, ada kayak Buddha biksu kayak gitu ya. Ya, itu betul. Ini Clara. Ya, betul. Faktor pendorong. Oke, Bu komen. Betul Rara. Watipu. Ini Agnes Monica. Belum dikasih penjelasannya. Ilham ya. Nah, penjelasannya kayak Rara nih. Setahu aku ada di buku alasannya faktor pendorong karena Indonesia memiliki keragaman budaya. Oke, jadi mereka saling kerjasama gitu Rara ya. Ibu masuk lagi ke pendorong. Marsha, faktor penghambat. Oke. Oke, Dava, Korea Utara, Korea Utara kenapa dibilang sebagai ideologi tertutup? Lagi ngetik Dava. Kalau ini faktor pendorong kan? Ayo Raka, boleh baca di buku atau dari internet. Kira-kira itu gambar bule menari apa itu? Menari Bali ya? Masuk salah grup gak? Salah grup gak ini? Masuk pendorong atau penghambat itu? Ayo. Sama Raka ya. Ilham sedang mengetik. Ada yang bisa membantu Ilham atau Ilham sudah mengetik tinggalnya Raka berarti. Yang membantu Raka memberikan alasannya, ini alasannya yang bule menari ini.
coba yang kelompok pendorong nanti pada saat Ibu bahas di Canva, kalian bantu Raka untuk menjelaskan ya. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Sekarang silakan kalian kembali ke dalam Google Meet-nya. Silakan masuk lagi nak di Google Meet-nya, nanti kita bahas bersama-sama di Canva. Oke, sebentar Ibu buka dulu Canva-nya. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, Ya, sudah. Terus sekarang kita Ibu buka dulu Canva-nya. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita kalian mengisi lembar kerja peserta didik. Kita bahas bersama-sama supaya kalian memahami semuanya, baik yang dari faktor pendorong memahami yang penghambat juga memahami yang pendorong. Di sini kita bahas satu-satu. Sebelumnya kita masuk ke faktor pendorong terlebih dahulu. Nah, coba faktor pendorong ini Ibu sebutin ya. Tadi Clara, Raka, Nabila, Ilham, Rara. Coba Clara terlebih dahulu. Clara dapat gambar apa, Clara? Saya dapat gambar sistem masyarakat terbuka, Bu. Gambar sistem. Itu gambarnya gambar apa? Orang lagi apa itu? Gambar yang dibecak tadi bukan? Iya, Bu. Oke, sekarang kita tempel gambar itu di LKPD ini. Sebentar. Nah, ini dia. Sekarang Ibu nanya nih sama teman-teman yang lain. Ini gambar seorang anak yang lagi wisuda ditemani ayahnya seorang tukang beca. Nah, kira-kira apakah betul jawaban Clara ini masuk ke dalam faktor pendorong perubahan sosial? Betul, Bu. Bu. Oke, betul. Alasannya, coba Ibu mau dengar alasannya kenapa Clara ini masuk ke dalam faktor pendorong? Alasannya termasuk dalam faktor pendorong karena orang yang bekerja keras itu cenderung membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya, Oke, sehingga bagus sekali meningkatkan Clara. taraf hidupnya dan Oke, Ya, Bu. bagus sekali sehingga meningkatkan taraf hidupnya untuk lebih baik lagi menuju perubahan sosial ya, Clara ya. Iya, Bu. Jawabannya dari Clara. Selanjutnya yang masuk ke dalam faktor pendorong siapa lagi, Nak? Siapa lagi? Nabila, Bu. Tara, Bu. Oke, Nabila. Nabila dulu. Nabila dapat gambar apa, Nabila? Sistem pendidikan maju. Sistem pendidikan maju. Itu gambarnya gambar yang mana, Nak? Gambar yang mana? Orang lagi apa? Orang sedang wisuda, Bu. Oke, orang sedang wisuda. Kita tempel di sini. Oke. Coba alasannya kenapa Nabila gambar ini termasuk ke dalam gambar dari faktor pendorong perubahan sosial? Karena seorang individu dapat menilai apakah kebudayaan masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. Berbekal pengetahuan itu seseorang melakukan perubahan. Oke, bagus sekali. Nabila, sumbernya dari buku atau dari internet? Buku, Bu. Oke, dari buku yang kemarin pinjam di perpus ya. Ya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi gambar mbak-mbak wisuda ini itu gambar dari majunya sistem pendidikan. Jadi kalau orang pendidikannya udah maju, pikirannya udah terbuka untuk menuju sebuah perubahan sosial. Oke, bagus sekali Nabila. Selanjutnya tadi siapa? Rara ya yang masuk faktor pendorong ya? Iya, Bu. Oke, Rara dapat gambar apa Rara? Gambar Tarik, kita cari dulu di sini gambar toleransi. Nah, ini dia. Nah, ini ya gambarnya Rara betul? Ya, betul, Bu. Oke. Coba Rara jelaskan
kenapa alasannya toleransi itu menjadi faktor pendorong perubahan sosial? Alasannya karena adanya sikap toleransi yang dimiliki masyarakat akan menghindari terjadinya diskriminasi. Jadi Bu, kalau kita toleransi artinya kan kita menerima orang yang berbeda, sehingga terjalin komunikasi baik untuk menuju perubahan sosial. Oke, bagus sekali jawabannya Rara ya. Jadi toleransi itu membuka pola pikir kita untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi dengan kita saling terbuka dengan sesama teman kita. Di sini ada gambarnya nih terbuka dengan agama lain, dia saling bersatu, saling bersama-sama. Jadi membuat mereka perubahan sosial itu cepat terjadi. Oke, bagus sekali Rara. Selanjutnya ya, selanjutnya siapa lagi yang masuk faktor pendorong? Ilham. Ilham kemana ini? Dapat gambar Agnesmo. Yang Oke, gambar Agnesmo itu loh. Oke, Ilham dapat gambar Agnesmo. Kayaknya sinyal Ilham ini ya, gangguan ya atau apa ini? Coba kita bahas kelompoknya ya. Teman kelompoknya membantu Ilham untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, Ilham dapat gambar Agnesmo. Sebentar. Oke, ada yang bisa memberi penjelasan kenapa Agnesmo ini, gambarnya ini masuk ke dalam faktor pendorong perubahan sosial? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kelompoknya. Siapa itu tadi yang bilang saya, Bu? Rara, Bu. Clara. Oke, apa jawabannya Clara? Kalau menurut saya, Bu ya, itu kan Indonesia patut berbangga karena memiliki salah satu artis wanita berbakat seperti Agnes Monica. Sebab lewat penampilan juga karya-karyanya selalu mampu membuat para penonton berdecak kagum. Agnesmo juga udah berhasil menyabat 195 piala penghargaan. Oke, bagus sekali Clara. Jadi memang memunculkan suatu karya yang dihargai oleh orang lain ya, Agnes Monica ini. Nah, jadi memang salah satu faktor dari pendorong perubahan sosial itu adalah adanya sikap menghargai karya orang lain. Kan kalau dia dihargai karya kan dia jadi lebih semangat lagi untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan. Oke, bagus sekali Clara jawabannya. Rara, Bu. Terima kasih. Oh, tadi Rara ya? Iya, Bu. Oh, Rara, maaf Ibu pikir Clara. Oke, terima kasih Rara. Nah, selanjutnya jawabannya tadi bagus sekali ya Rara ya. Sekarang yang terakhir, satu lagi nih. Raka ya, kalau nggak salah Raka. Iya, Raka. Oke, Raka dapat gambar apa Raka? Nari, Bu. Gambar bule sedang menari. Oke, sudah ketemu belum alasannya Raka? Belum, Bu. Oke, ada yang bisa membantu? Bantu lau. Saya, Bu. Suara siapa itu? Nabila, Bu. Rara atau Clara? Ini Ibu agak ini ya telinganya karena mirip-mirip namanya. Clara. Siapa itu? Clara. Nabila, Bu. Nabila. Clara, Oh, Bu. Nabila dulu ya. Clara, Bu. Oke. Nabila, coba Bu. alasannya kenapa gambar bule ini menjadi faktor pendorong perubahan sosial? Nah, Bu, saya lihat dari buku karena berhubungan dengan budaya lain dapat mendorong perubahan sosial budaya. Hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain dapat dilakukan secara difusi. Oke, bagus sekali Nabila. Jadi adanya sebuah kontak antar budaya itu membuat perubahan sosial itu cepat terjadi. Jadi ketika
kalian nih kan selama ini mungkin mainnya cuma di daerah sekitar rumah. Nah, ketika kalian sudah sering jalan-jalan keluar, itu kan kalian, oh seperti ini ya Jakarta, oh seperti ini ya luar negeri. Nah, hal-hal semacam itulah, kontak semacam itulah yang membuat kalian itu terpacu untuk melakukan sebuah perubahan sosial. Oke, bagus sekali Nabila. Oke, kelompok faktor pendorong, ini jawabannya betul semua. Sekarang masuk ke dalam faktor penghambat. Nah, faktor penghambat perubahan sosial. Coba siapa yang dapat faktor penghambat? Saya, Bu. Suara siapa itu? Dava ya, laki-laki tadi. Dava, Bu. Oke, Dava dapat gambar apa, Dava? Saya gambar ideologi tertutup, Bu. Oke, gambar ideologi tertutup. Kita tempel di sini. Oke, boleh diceritakan alasannya kenapa ideologi tertutup masuk ke dalam faktor penghambat, Raka? Menurut saya, Bu, ideologi tertutup itu menghambat perubahan sosial karena pola pikir masyarakat tidak terbuka. Sebagai contohnya itu Korea Utara tidak mau berinteraksi dengan dunia luar negeri karena dibatasi oleh pemerintah, sehingga menimbulkan terhambatnya perubahan sosial. Oke, bagus sekali Dava. Jadi dengan sistem pemerintahan yang memiliki ideologi tertutup memang membuat masyarakatnya jadi sulit berinteraksi dengan masyarakat luar sehingga menghambat perubahan sosial. Oke, bagus sekali untuk Dava. Selanjutnya Diva, Bu. Diva. Oke, Diva gambar apa Diva? Nasam. Diva gambar apa? Gambar yang ditunjuk. Gambar orang yang ditunjuk, Bu. Oh, oke, gambar orang yang ditunjuk. Oke. Kira-kira gambar apa ini, Diva? Gambar prasangka terhadap hal-hal yang baru atau orang asing, Bu. Sikap tertutup. Oke, betul sekali. Ini Diva dapat materinya dari buku atau dari internet? Dari buku, Bu. Oke, dari buku. Ini kira-kira masuknya di prasangka ya? Coba alasannya kenapa? Coba Ibu mau dengar alasannya kenapa gambar perempuan ini masuk ke dalam prasangka? Alasannya termasuk faktor penghambat karena orang yang cenderung tertutup membawa penghambat dalam masa depan nanti. Karena ia masih mempunyai rasa takut, rasa khawatir, dan tentang prasangka, Bu. Jadi orang sudah takut duluan sama perubahan padahal belum tahu manfaatnya, Bu. Oke, bagus sekali Diva. Jadi ketika prasangka orang tuh kayak misalnya ya Nak ya, kalian pernah nggak orang tua kalian, misal orang tua kalian disuruh main handphone, padahal kan handphone itu bermanfaat untuk mencari informasi, tapi malah dia takut, aduh takut salah mencetnya, pernah nggak kayak gitu? Iya, Bu, pernah, Bu. Nah, itulah yang dinamakan prasangka. Jadi ketika seseorang itu takut duluan, padahal belum tahu manfaat dari perubahan sosial itu apa. Itulah namanya prasangka. Oke, bagus sekali Diva. Selanjutnya siapa lagi yang masuk dalam faktor penghambat? Marsha. Marsha, coba. Marsha dapat gambar apa, Marsha? Gambar masyarakat itu yang masih tradisional, Yang di pasar tadi ya? yang pedagang, Bu. Oke, Iya. betul yang ini? Betul. Oke, coba Marsha ceritakan alasannya kenapa ini masuk ke dalam faktor penghambat perubahan sosial. Karena jika masyarakat masih tradisional, yaitu artinya apabila di dalam masyarakat muncul suatu sikap mengagung-agungkan akan tradisi masa lampau, serta menganggap bahwa tradisi tersebut itu secara mutlak tak dapat dirubah. Maka sudah dapat dipastikan bahwa pada masyarakat tersebut akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses perubahan sosial budaya. Oke, bagus sekali Marsha. Jadi berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang masih tradisional, nah ya. Jadi mereka sulit untuk melakukan sebuah perubahan sosial. Bagus sekali jawabannya dari Benar. Marsha. Benar. Oke, betul 100 untuk Marsha.
Selanjutnya siapa lagi selain Marsha yang dapat kelompok penghambat? Aprilia, Bu. Aprilia. Oke, Aprilia gambar apa, April? Gambar perbedaan perkembangan intek, Bu. Gambar, oh yang tadi ada anak-anak main ini ya. Ya, Bu. Nah, ini ya. Ya. Sama anak-anak yang main lab ya. Nah, Oke, alasannya apa? Alasannya April? alasannya karena apabila di dalam suatu masyarakat mengalami kelambanan dalam perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka menyebabkan kelambatan laju perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan. Oke, bagus sekali, Nak. Jadi ketika suatu daerah nih, misal kalau kita nih bilangnya dusun, Nak ya. Kalau di dusun sinyal susah, terus gak ada internet, boro-boro laptop HP. Jadi mereka tidak bisa mengakses dunia luar. Itu kan menghambat perubahan sosial. Nah, tapi alhamdulillah di sini semuanya bisa melakukan Google Meet sama Ibu. Berarti kita insya Allah sudah maju ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Terakhir yang faktor penghambat siapa lagi? Dio, Bu. Dio. Oke, Dio dapat gambar apa, Dio? Dio dapat gambar yang anak-anak kecil. Oh, anak kecil ini. Nah, ini ya. Dio, sinyalnya ada sih, Dio? Enggak. Dio. Dio bergabung di Meet ini nggak, Dio, Nak? Enggak, Bu. Oh, Dio ini ya? Oh, kayaknya Dio sinyalnya terhambat. Oke, sekarang kelompok faktor penghambat kira-kira ini gambar apa, Nak? Kurangnya hubungan masyarakat. Masyarakat yang terisolasi. Oke, bagus sekali. Masyarakat yang terisolasi atau kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Jadi ini yang seperti Ibu katakan tadi, ini diisyaratkan sebagai gambar masyarakat terpencil, nah ya. Jadi akses informasi pun sulit didapat. Ini jalannya aja masih kurang bagus ya. Oke, selesai dari kelompok faktor penghambat? Selesai, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya selesai. Kita Ibu stop sharing dulu. Oke. Coba kameranya dinampakin. Coba kita senam bersama dulu, Nak ya. Coba ikutin gerakan Ibu, Nak ya. Gerakannya seperti ini. Coba mengepal tangan. Ayo. Seperti memeras santan. Lalu seperti ini. Raka, kenapa Ibu tertawa melihat ekspresi Raka? Oke. Coba ada yang bisa menciptakan gerakan lain selain ini? Gerakan apa lagi, senam? Ismail, coba Mal, gaya apa lagi Mal? Oh itu Marsha seperti ini. Gaya batu, bagaimana tuh gaya batu, diam aja. Oh ini gaya TikTok ya? Oke, coba ikutin. 1, 2. Ya. 1, 2. Ya. Marsha, Ratu TikTok. Oke, sudah ya? Sudah. Masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Oke, alhamdulillah masih semangat. Sekarang Ibu yang menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Oke, ya, cuman ibu selintas saja. Nah, ini tadi faktor pendorong perubahan sosial. Tadi ini Raka nih, kontak budaya lain. Karena melalui kontak dengan lintas budaya, nanti mereka akan saling bertemu dan membawa perubahan masing-masing. Jadi yang bule
jadi pengen kayak Indonesia, yang Indonesia pun dia terbuka pola pikirnya seperti orang-orang luar negeri seperti itu. Nah di sini juga ada tadi Agnes Mo tentang penghargaan sebuah karya. Jadi ketika seseorang menghargai hasil karya itu terdorong, wah aku harus berkarya lagi nih, apalagi nih yang harus saya buat nih supaya membanggakan masyarakat. Nah itu sebagai faktor pendorong dari perubahan sosial. Selanjutnya tadi ini ada sistem masyarakat yang terbuka. Ini melalui kerja keras mereka membawa perubahan ke dalam diri mereka, dan insya Allah kalian semua pengen ya seperti Mbak ini ya nak ya. Pengen Bu. Iya, iya pengen. Ya kita berdoa bersama semoga nanti kelak kalian nanti kan bentar lagi tamat, nanti bisa meraih cita-cita kalian semua. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Oke, selintas saja ya. Sekarang Ibu masuk ke faktor penghambat perubahan sosial. Tadi ini yang dijelaskan oleh Aprilia tentang perkembangan iptek yang lambat. Jadi memang kalau di suatu daerah itu terpencil, nggak ada ipteknya, memang sulit untuk berubah, nak ya. Oke, selanjutnya ini adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau masyarakat yang terisolasi. Jadi mereka sulit untuk mendapatkan info-info terbaru terkait perkembangan zaman. Selanjutnya juga ini ada prasangka. Jadi ketika seseorang yang sudah terlebih dahulu sudah takut atau tertutup dengan hal-hal baru, itu juga menghambat perubahan sosial terjadi. Nah, ini juga dari Marsha tadi, sikap masyarakat yang masih tradisional. Jadi ketika mereka pola pikirnya masih tradisional, belum mau berubah, memang itu sulit untuk melakukan sebuah perubahan sosial. Oke, nah sekarang ini Ibu ada barcode evaluasi penilaian untuk kuis hari ini. Silahkan kalian semua scan. Kalau enggak, ini Ibu juga masukin ke grup juga linknya. Ibu beri kalian waktu selama 5 menit. Silahkan kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Oke, boleh diminimize dulu Google Meet-nya. Silahkan kerjakan pilihan soal ini, nak ya, pilihan ganda ini. Oke, Ibu beri terbesar itu Clara ya, untuk menjawab soalnya paling betul semua dan paling cepat. Nanti siapa nih yang hari ini yang paling betul semua dan paling cepat? Ayo dikerjakan, silahkan. Ibu beri waktu 5 menit. Bu, yang Marsa sinyalnya terhambat. Oke, yang Marsha sinyalnya terhambat. Coba dulu ya, kelang beberapa menit ya, atau enggak nanti kalau memang betul-betul tidak bisa, nanti setelah meet ini boleh dikerjakan ulang. Tapi usahakan sekarang bisa dulu ya, Marsha. Yang lain lancar-lancar ya, nak ya? Lima soal. Kalau kalian mengikuti dan memahami materi hari ini, pasti kalian bisa dapat 100. Ibu yakin dan Ibu jamin itu. Saya sudah. Coba kameranya. Aprilia sudah juga. Oke. Kameranya dinyalain semuanya. Oke. Nabila sudah, Bu. Oke, Nabila sudah juga. Tinggal Diva, Ismail, Clara, Raka, Rara. Oke, Ismail sudah, Raka sudah. Oke, sudah semua berarti. Alhamdulillah, soalnya gampang kan? Ada yang bingung juga, Bu. Sedikit, Bu. Sedikit bingung. Tapi itu materinya oke, sedikit membingungkan. Iya, karena memang harus dibaca dulu pelan-pelan. Kalau terlalu mudah nanti malah kemudahan ya. Oke. Minta 2 anak untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Apa yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, ada yang mau bersuara? Kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Oh, Diva. Oke, Diva silakan. Oh, Diva sama
Oke, Diva dan Marsha. Oke, silakan Diva, apa kesimpulannya Diva? Menurut Diva, Bu, pelajaran dari sosiologi kita hari ini kita harus lebih percaya diri lagi dan lebih terbuka untuk biar kita bisa menggapai cita-cita kita, Bu. Oke, bagus sekali Diva. Supaya kita bisa melakukan sebuah perubahan sosial. Seperti itu Diva ya? Bu. Oke, bagus. Itu Raka siapa? Itu Raka temennya Raka ya? Parah tuh. Oke. Selanjutnya tadi bagus sekali. Ya nggak apa-apa Raka. Tadi adalah hikmah dari Diva. Selanjutnya yang kedua, tadi Marsha yang udah angkat tangan. Boleh Marsha silakan. Tapi ragu. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coba dicoba dulu, ayo. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, jangan boleh kita mengikuti tentang adat-adat lama, tapi kita juga harus terbuka kepada adat-adat yang baru dan kita juga update begitulah, Bu. Oke, bagus sekali Marsha. Jadi sebetulnya konsep yang dikatakan Marsha itu adalah glokalisasi namanya Marsha. Jadi seseorang yang berpikirnya bertindaknya masih mengupayakan kearifan lokal, namun berpikirnya sudah internasional, sudah mendunia. Jadi tingkah lakunya masih tingkah laku kita sebagai masyarakat pada umumnya, namun pikirannya sudah maju. Seperti itu ya, betul ya Marsha? Oke, bagus sekali. Alhamdulillah jawaban dari Diva dan Marsha ini sudah mewakili semuanya. Ibu juga sangat berbahagia dan bangga sekali sama kalian sudah mengikuti pelajaran ini secara baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas sama kalian untuk minggu depan. Silakan kalian isi pilihan ganda yang ada di buku cetak kalian. Itu ada di halaman 82 sampai 83. Nah, nanti kalian silakan kerjakan soal itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa melalui Japri WA Ibu ya atau di Google Classroom. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham. Oke. Dengan begitu berakhir pula pelajaran kita pada pagi yang sudah menjelang siang hari ini. Sekarang siapa yang mau mimpin doa terlebih dulu, Nak? Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, tadi sudah Marsha, selanjutnya siapa lagi? Dava. Oke, silakan Dava pimpin doa. Marilah teman-teman kita mengakhiri pelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Dava yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari, Nak ya. Amin. Oke. Sekian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore.